Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang harus diketahui oleh seorang muslim, yang mana nanti 3 landasan utama merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh setiap jiwa di dalam kuburnya. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuh. Ini 3 pertanyaan yang akan ditanyakan pada setiap jiwa, baik dia muslim atau kafir. Orang yang beriman akan menjawab Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Adapun orang yang tidak beriman akan menjawab la adri. Saya tidak tahu. Walaupun mungkin dia hafal ketika di dunia, dihafalin siapa Tuhanmu, Allah. Tapi kalau dia tidak beriman, tidak beramal saleh, maka tidak akan bisa menjawab semua itu. Dan di sini kita belajar tentang usul tsalatsah ini bukan sekedar untuk diketahui. Karena antum cuma cukup tahu, kalau hanya sekedar ingin tahu saja tanpa diamalkan, maka itu sama dengan sia-sia. Tidak akan berpengaruh nanti dari dalam alam barzakh yang menentukan kita amal. Akan tapi untuk beramal kita butuh ilmu, agar tidak seperti orang Nasara yang semangat dalam beribadah tapi malas untuk belajar, sehingga mereka beramal tanpa ilmu. Makanya Allah cap mereka dengan ad-dallin, orang-orang yang sesat. Dan juga tidak seperti orang Yahudi, berilmu tapi tidak mau beramal, yang disifati oleh Allah, yang dicap dengan kata al-maghdub dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang Yahudi berilmu, cuma tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Bahkan kitab mereka ketika dibacakan tentang had-had, hukuman-hukuman, mereka tutup agar tidak dilihat. Itu saking enggannya mereka untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab mereka, bahkan mereka tahu. Maka kita gabungkan kedua hal ini, yaitu ilmu dan amal. Karena ilmu bila amal, ilmu tanpa amal kasyajarah bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buahnya. Baik. Kita masih dalam pembahasan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk memperuntukkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Fahuwa musyrikun kafir. Walaupun nanti masalah-masalah yang kita sebutkan tidak semuanya ibadah. Contoh misalkan doa termasuk ibadah atau bukan? Termasuk ibadah. Apakah semua doa itu ibadah? La. Doa dia meminta. Sekarang dia minta ke antum, coba minta airnya sedikit. Apakah itu ibadah? La. Tidak semua doa termasuk ibadah. Sudah kita jelaskan semuanya, mana doa-doa yang termasuk dari kesyirikan. Nah, sekarang kita masuk atau sampai ke pembahasan ar-raghbah wal-rahbah wal-khusyu'. Wa qala al-muallif huna Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa dalilur raghbati wal-rahbati wal-khusyu'. Beliau mendatangkan dalil tentang raghbah, rasa harap, rasa cinta, wal-rahbah, rasa takut,
wal khusyu', kekhusyuan. Ini semua ibadah. Cuma nanti akan kita jelaskan mana yang termasuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Mereka senantiasa berlomba-lomba. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh rasa takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendatangkan dalil tentang khasyah. Khasyah sama khauf, dia dari sebagian sisi dikatakan sama, dari sebagian sisi juga dikatakan beda. Nanti kita akan jelaskan mana sisi beda antara khauf dengan khasyah. Khauf artinya takut, khasyah juga artinya takut. Cuma nanti akan ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang beda antara khasyah dengan khauf. Wa dalilul khasyah, dalil tentang khasyah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah kalian takut terhadap mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Asy-Syarih Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, qauluhu, perkataan muallif ar-raghbah. Ar-raghbah adalah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Ingin mendapatkan atau cinta dan rasa ingin mendapatkan sesuatu yang dia cintai. Ingin mendapatkan sesuatu yang dia cintai. Itu namanya raghbah. Contoh misalkan saya pengen dapat sesuatu ini. Bahasa Arabnya raghibtu. Raghbah. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia cintai. Dan kalimat raghbah dia berkaitan dengan sesuatu yang dia cintai. Bukan sekedar dia inginkan, tapi dia cintai juga. Kalau sekedar menginginkan, bahasanya iradah. Bahasa Arabnya iradah. Tapi kalau seandainya ingin plus cinta, namanya raghbah. Walaupun kata-kata raghibah sendiri dalam bahasa Arab itu ada dua. Kalau raghibah fi artinya cinta. Raghibtu fika, saya cinta, saya suka sama kamu. Kemudian raghibtu fi hadzal bait, saya suka sama rumah ini. Pakai raghibah fi. Tapi kalau raghibah an artinya benci. Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari bahasa Arabnya dia memiliki makna yang berseberangan. Beda kata setelahnya sudah beda maknanya. Tapi kalau raghbah secara umum artinya apa? Rasa harap atau rasa cinta. Nah, ar-rahbatu kata Asy-Syarih, al-khawf, rasa takut, al-muthmir, yang menjadikan seseorang lil hardi minal makhuf, untuk lari, untuk kabur dari yang dia takuti. Contoh sekarang ada rasa rahbah. Ini rahbah, rasa takut yang membuat seseorang tersebut akan berpaling atau akan menjauh atau akan kabur dari sesuatu yang dia takuti. Contoh sekarang kita takut dari neraka, apa yang kita lakukan? Kabur atau lari dari
api neraka tersebut, tapi ada caranya. Ada caranya. Di sini beliau mengatakan fahiya khaufun maqrunun bi'amal. Rahbah adalah rasa takut yang selalu digandengkan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Kalau kita takut dari neraka, maka beramal saleh. Baru dikatakan rahbah. Kalau sekedar dibilang takut dari neraka, tapi maksiat lancar, itu bukan rahbah namanya. Sekedar rasa takut saja, atau rasa takut yang enggak jujur, yang tidak jujur. Dikatakan rahbah apabila dia digandengkan dengan amalan yang membuat dia bisa terhindar dari sesuatu yang dia takuti. Sekarang kalau kita katakan orang itu takut dari api neraka, maka dia harus gandengkan, dia harus sertakan rasa takutnya tersebut dengan amalan, perbuatan yang bisa menghindari dia dari apa yang ditakuti tadi di neraka. Amalan yang bisa menjauhkan kita, memalingkan kita, menyelamatkan kita dari neraka tersebut adalah amal saleh. Nah, kemudian al-khusyu'. Al-khusyu' adalah adzul, penghinaan atau rasa menghinakan diri. Wa tatamun, dan tunduk li'awamatillah, terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu, dengan cara apa? Bagaimana cara kita khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala? Khusyuk adalah apa tadi? Menghinakan diri dan tunduk terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara bihaitsu yastaslimu liqada'i, yaitu dengan menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan. Baik itu ketetapan yang kauni yang tidak bisa kita hindari, dan ini akan dirasakan oleh semua manusia, semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Ini akan mendapatkannya, tidak bisa menghindari hal tersebut. Wasyar'i, dan juga ketetapan Allah dalam syariat. Adapun ketetapan Allah dalam syariat ini ada yang bisa menerimanya, ada juga yang nggak mau menerimanya. Itu bedanya kauni sama syar'i. Sama juga takdir kauni sama takdir syar'i. Kalau ada kata kauninya, seorang tidak bisa menghindar. Contoh dulu sakit sekarang, bisa tuh menghindar dari sakit, anak nggak mau sakit sekarang, bisa? Itu yang takdir kauni. Kalau syar'i, contoh sholat, perintah Allah tetapkan untuk seorang muslim sholat 5 waktu. Ada yang nggak lakukan sholat? Banyak yang tidak melakukan sholat. Nah, kauni itu tidak bisa dihindari oleh makhluk. Adapun syar'i, sebagian melakukannya, sebagian meninggalkannya. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka beribadah, berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut, dan mereka khusyuk. Fi hadhil ayatil karimah, dalam ayat ini wasafallahu ta'ala al-khullas. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang ikhlas. Hamba-hambanya yang ikhlas. Bi annahum yad'una Allah ta'ala, bahwasanya mereka beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala raghaban, dengan rasa harap, rasa cinta, wa rahaban, dan didasari dengan rasa takut, ma'al khusyu'ilah, serta khusyuk, tunduk
patuh terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a huna syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Dan doa yang dimaksud dalam ayat ini yad'unana, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, doa termasuk terbagi menjadi dua. Pertama doaul ibadah, kedua doaul mas'alah. Doaul ibadah, semua ibadah yang kamu lakukan itu dinamakan doa. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung kita minta. Minta apa? Minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan doa. Antum sholat itu doa. Antum puasa itu doa. Zikir itu juga doa, dan semuanya itu termasuk doa secara ibadah. Fahum yad'una Allah rabbatan fima indah. Maka mereka beribadah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa cinta, rasa harap terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Surga. Fima indah, yang ada di sisinya, sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tam'an fi thawabi, dan tamak, yaitu keinginan yang kuat, fi thawabi, terhadap pahala yang Allah janjikan. Apakah hanya rasa harap saja? Tidak. Ma khaufihim min iqabih, beserta rasa takut dari akibat atau dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, wa athari dzunubihim, dan efek dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Wal mu'min, dan seorang yang beriman, yanbaghi an yas'a ila Allah taala, untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, bainal khaufi war raja, antara rasa takut dan raja. Jangan hanya sebelah saja, jangan hanya salah satu saja. Kalau raja saja, maka dia akan melalaikan, dia akan menggampangkan dosa-dosa, sehingga dosa-dosa yang di depan matanya seperti lalat, tinggal dia gitu. Karena tidak ada rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan kita hanya sekedar rasa takut saja tanpa ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti orang-orang khawarij, berbuat dosa besar langsung dihukumi dengan orang kafir. Terlalu takut sehingga terkadang rasa takutnya membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sepantasnya, seyogianya bagi seorang mukmin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala antara khauf dan raja, rasa takut dan rasa harap. Ini semuanya, dua-duanya harus ada. Dan di sini beliau menjelaskan wa yughallibur raja, dan dia mengedepankan rajanya, harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fi janibit ta'ah, ketika dia sedang melakukan ketaatan. Jadi kalau sedang melakukan ketaatan, antum kedepankan raja, mengharapkan apa? Ketaatan antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyanshita 'alaiha wa yu'mil qabulaha, agar dia lebih semangat untuk melakukan ketaatan tersebut dan berharap diterima amalannya. Jadi kata para ulama, sebagian para ulama diperincikan. Jadi dua-duanya harus ada, khauf ada, raja ada. Cuman di sini sebagian ulama memperincikan, kalau kita sedang dalam ketaatan, kedepankan raja, agar kita makin apa? Makin semangat jika beribadah kepada Allah dan melakukan ketaatan, dan juga kita berharap agar diterima. Bentuk apa? Bentuk baik sangka kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jangan dahulukan rasa takut nih. Takut dan enggak diterima, enggak jadi terus. Enggak jadi dia beramal. Karena kebanyakan rasa takutnya. Takut riya lah. Kemudian wa yughallibul khauf idza hamma bil ma'siyah. Dan kalau dia mengedepankan rasa takut apabila dia ingin melakukan bil ma'siyah, ingin melakukan kemaksiatan. Kalau ada di hati kita rasa ingin melakukan kemaksiatan, maka di sini kita kedepankan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Liyahruba minha, agar dia kabur, menghindar dari kemaksiatan tersebut. Wa yanjuwa min iqabiha, dan selamat dari akibat dari perbuatan dosa tersebut. Ini sebagian para ulama memperincikan. Terkadang kita kedepankan raja, terkadang kita kedepankan khauf, itu rasa takut. Kapan kita kedepankan rasa raja? Ketika kita dalam keadaan ketaatan, agar kita lebih semangat. Kemudian kita kedepankan rasa rasa harap kita kedepankan ketika dalam ketaatan agar kita semangat. Kemudian rasa khauf, rasa takut kita kedepankan ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, agar kita menghindar atau melarikan diri dari perbuatan kemaksiatan tersebut. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama juga membuat atau berkata tentang masalah raja dan khauf ini. Yughallibu janib ar-raja fi halil marad. Dia mengedepankan rasa harapnya ketika dia dalam keadaan sakit. Orang kalau dalam keadaan sakit kan bisa putus asa, dasar lagi mati. Di situ dia kedepankan rasa rajanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak putus asa. Insyaallah masih bisa, saya kuat. Kemudian rasa harap, penuh rasa harap ketika antum sakit. Semoga setelah saya sakit ini ada balasan lah, ada hal yang lebih indah setelah saya sakit ini. Nah, kita kedepankan rasa raja. Wa janibal khauf fi halis sihah, dan dia kedepankan rasa takutnya ketika dalam keadaan sehat. Karena orang kalau dalam keadaan sehat biasa potensi untuk bermaksiat lebih banyak. Karena dia merasa masih panjang hidupnya. Apa rumah center misalkan masih sehat. Ntar kalau udah apalagi orang-orang masih muda kan, muda poya-poya masuk surga. Li'anna al-marid, kenapa? Beliau jelaskan, sebagian ulama menjelaskan kenapa di saat kita sakit kita kedepankan rasa raja, di saat kita sehat kita kedepankan rasa takut. Li'anna al-marid munkasirun, karena seorang yang sedang sakit patah semangatnya. Dhaifun nafs, lemah jiwanya. Wa 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu, dan bisa jadi ajalnya sudah dekat. Fayamut, kemudian dia meninggal. Wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, dan dia meninggal dunia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seyogyanya seorang muslim, seorang yang beriman untuk senantiasa berhusnudzon. Allah perintahkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis kursi kata Allah, saya tergantung prasangka hamba saya. Nah, faidah dalam hidup. Saya tergantung prasangka saya tergantung prasangka hamba terhadap saya. In khairan fa khairan. Kalau dia berprasangka baik yang didapatkan. Kalau dia berprasangka buruk yang didapatkan. Makanya itu jangan coba-coba mikir yang jelek.
Sudah baik sangka juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah satu waktu sebenarnya ini Anda berpikir seperti itu karena ada asar dari para sahabat yang seperti itu ketika mereka sehat walafiat. Ini kira-kira apa saya sehat nih kata para sahabat? Apakah ada musibah setelah ini? Waktu itu pernah lagi lancar-lancarnya rezeki, lancar banget di 1 bulan waktu itu. Anda berpikir kira-kira apa setelah ini? Kenapa lancar banget rezeki? Kayaknya akan ada sesuatu setelah ini. Terus bener. Anak-anak sakit itu nggak bisa. Itu yang tadi masuk keluar lagi. Makanya kita janganlah berpikir seperti itu. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum dalam keadaan sulit, kayaknya Allah cinta sama saya. Idza habballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta terhadap seorang hamba, dia akan uji dia. Kemudian kalau saya sakit, misalnya antum sakit misalkan, kita semua kalau salah seorang kita sakit, kayaknya Allah ini pengen ngapusin dosa saya. Pokoknya kedepankan. Kalau kita berprasangka seperti itu, insya Allah yang mengatakan kalau dia baik prasangkanya baik dia dapatkan. Kalau buruk dia prasangka hamba dia dapat. Kalau buruk yang dia prasangkakan buruk juga dapatnya. Makanya dilarang seorang muslim mengatakan apa saya makan besok. Enggak boleh diucapkan seperti itu. Antum suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Apa yang kita takut? Makanya ana lupa apa ini hadis atau perkataan salaf, tidak boleh kita mengatakan apa saya makan besok. Nah, tapi tetap Allah merintahkan kita untuk beramal dan berusaha. Wa fi halis sihhah, dan dalam keadaan sehat, yakunu nasyitan. Dan kalau dalam keadaan sehat dia semangat. Ngapain dia semangat? Mu'milan tulal baqa. Dia berharap dia akan masih panjang di dunia ini, masih panjang masanya di dunia ini kalau dia dalam keadaan sehat. Kita rata-rata kebanyakan kita berpikir seperti itu. Kalau lagi sehat-sehatnya, ya kan, insyaallah masih panjang. Enggak ada yang mikir mati biasanya. Makanya kita disunahkan untuk ziarah kubur biar kita ingat yang namanya meninggal. Fa yahmiluhu dzalik 'ala al-asharri wal batar. Sehingga rasa atau kesehatan dia tadi yang dia merasa dirinya akan panjang hidupnya, itu yang membawa dia untuk berbuat keburukan dan sombong. Maka di saat itulah dia kedepankan rasa fayughallibu janibal khawf. Maka di situ dia kedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlalu lalai, agar tidak terlalu terlena dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Liyaslama min dzalik, agar dia selamat dari rasa sehatnya. Waqil, dan juga sebagian ulama mengatakan masih tentang khauf dan raja. Yakunu raja'uhu wa khaufuhu wahidan. Rata. Raja dan khaufnya satu. Dalam artian pokoknya 50%, 50%. Khaufnya 50%, rajanya 50%. Li'alla yahmiluhu ar-raja' 'ala al-amni min makrillah. Agar rasa harapnya tidak membawanya kepada rasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar rasa takutnya wal khauf 'ala al-ya'si min rahmatillah, agar rasa takutnya tidak membawanya kepada putus asa, al-ya'as, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma qabihun muhlikun li sahibih. Kedua-duanya rasa khauf yang
Kalau tidak ada rasa khauf atau tidak ada rasa raja, itu sama-sama kan mencelakakan, membinasakan pelakunya. Jadi harus sama, khaufnya dan rajanya sama. Itu semuanya baik. Yang perkataan ulama yang pertama bagus, antum bisa pakai tiga-tiganya. Nah, yang penting jangan pembahasannya jangan berat sebelah. Jangan berat sebelah. Qawluhu al-khasyah. Apa itu khasyah? Al-khasyah hiya al-khawf al-mabni 'ala al-'ilm bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanih. Rasa khauf, khasyah adalah rasa takut yang terbangun, yang dibangun di atas ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin antum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, makin antum akan takut terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'azamati man yakhsha, dengan ilmu akan keagungan zat yang dia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kamali sultanih, dan sempurnanya kekuasaannya. Ini yang dinamakan dengan khasyah. Kalau khauf sekedar rasa takut tanpa ada ilmu, yang penting takut. Kalau khasyah ada sebabnya, karena ilmu. Antum mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang punya rasa khasyah hanya para ulama. Sesungguhnya yang takut punya rasa khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan al-ulama. Innama itu hasar, pembatasan. Yang punya rasa khasyah cuma ulama. Kenapa? Karena ulama yang tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu, alim tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dia takut karena ilmunya tersebut, itu dikatakan khasyah. Ay al-ulama bi'azamatihi wa sultanih. Itu ulama takut karena didasari dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya kekuasaannya. Fahiya aqassu min al-khauf. Maka khasyah lebih khusus daripada khauf. Kalau khauf sekedar rasa takut. Kalau khasyah rasa takut yang ada sebabnya atau ada dasarnya. Itu dasar ilmu. Ini khasyah. Kemudian dia menjelaskan wa yastadhiful farq bainahuma bil mithal. Akan lebih jelas beda antara khasyah dan khauf dengan contoh. Beliau contohkan sekarang, fa idza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la. Apabila kamu takut kepada seseorang, takut terhadap seseorang, la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la, dan kamu tidak tahu dia mampu enggak untuk melakukan hal yang kita takuti. Contoh sekarang, ada orang yang mengadang kita di jalan. Kita takut misalkan. Tapi kita tahu nggak? Apakah kita mengilmui bahwasanya dia akan bisa membunuh kita atau tidak? Tidak tahu kan? Bisa jadi kita yang menang kan? Ini namanya khauf. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia bisa atau tidak melakukan hal yang kita takuti. Hal yang kita takuti apa? Yaitu dibunuh misalkan oleh orang yang kita takuti tersebut. Kalau kita tahu dia pasti bisa bunuh kita, ini namanya khasyah. Tapi kalau kita tidak tahu dia pasti atau enggak membunuh kita, ini namanya khauf. Fahadha khauf, kata beliau. Kalau kita tidak tahu. Atau contoh misalkan antum di kantor, ada atasan antum, tapi dia nggak terlalu berperan, dan kekuasaannya nggak terlalu tinggi lah. Dia belum tingkat direktur, belum, masih sekedar atasan antum. Tapi kalau dia ngomong tentang kejelekan antum, ada sedikit pengaruhnya, tapi belum pasti. Yang antum takuti dari dia sekarang, antum dipecat dari kantor tersebut.
Tapi kalau hanya sekedar dari atasan, ada rasa takut antum untuk dikeluarkan dari kantor tersebut karena ulahnya dia misalkan. Tapi belum tentu kan dia pasti bisa mengeluarkan. Aku nggak tahu apakah dia bisa mengeluarkan atau tidak. Ini memang khauf. Tapi kalau misalkan pada atasan utama misalkan, kalau dia bilang, dan antum tahu kalau dia bilang pecat sudah pecat, dan antum tahu itu sehingga antum takut dari dia, itu memang khasyah. Antum. Nah, wa idza khifta min syakhsin ta'lamu annahu qadirun 'alaik, kalau kamu takut terhadap seseorang dan kamu tahu bahwasanya dia mampu untuk menyelakakanmu, kita tahu, makanya khasyah. Wa yuqalu fi aqsamil khasyah ma yuqalu fi aqsamil khauf. Dan pembagian khasyah ada pembagian-pembagiannya sama seperti pembagian yang ada di masalah khauf yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu masalah rahbah, khusyuk, khasyah. Paham di sini? Nah, ada apa? Paham? Berarti kalau khasyah rasa takut dan biasa ilmu. Nah, paham? Kalau khauf ya sekedar rasa takut, sekedar rasa takut. Kalau takut terhadap binatang buas contoh, itu khasyah atau khauf? Khauf. Apakah kamu punya ilmu bahwa dia bisa mencelakakan antum? Enggak pasti kan? Nah, artinya khauf. Wa dalilul inabah. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, inabah. Mana inabah? Kembali. Kembali. Qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, wa aslimu lah, dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Kemudian dalil isti'anahnya minta pertolongan. Firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalil isti'adzah, dan dalil tentang isti'adzah minta perlindungan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Siapa Tuhannya waktu subuh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul a'udzu birabbin nas. Dan katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh rahimahullah menjelaskan tentang perkataan al-Imam atau tentang matan yang ada di Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-inabah artinya ar-ruju'u ila Allah, pulang, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Ini yang dikatakan kembali kepada Allah dengan apa? Bukan sekedar pengakuan, akan tapi dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan dengan al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa hiya qaribatun min ma'na taubah. Dan inabah dekat maknanya dengan taubah. Kenapa? Karena orang taubat yaitu pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa annaha araqu minha. Hanya saja inabah lebih tajam lagi maknanya, lebih tipis maknanya. Lima tash'uru bihi min al-i'timadi 'ala Allah wal luju'i ilaih. Karena apa yang kamu rasakan dari al-i'timad, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, wal luju', al-luju' bermakna kembali, wal luju'i ilaih, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu illa lillahi ta'ala. Dan ini tidaklah diperuntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, wa aslimu lah, dan serahkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya kata Allah, qul, katakanlah, inna salat, sesungguhnya salat, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wal muradu bi qawlihi wa aslimu lah, apa yang dimaksud dengan kata-kata wa aslimu lah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aslimu lah, al-islamu syar'i, yaitu berserah diri dalam lingkup syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Wa huwal istislamu li ahkamillahi syar'iyyah, yaitu berserah diri, menyerahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum-hukum syariatnya. Syariat-syariat yang telah Allah tetapkan itu kita harus terima. Harus kita terima, apapun itu. Wa dzalika anna al-islam lillahi ta'ala naw'an. Berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Yang pertama, Islamun kauni, yaitu berserah diri. Paham kan di berserah diri? Nah, kalau kita udah serahkan diri, pokoknya mau kita diapain aja udah serah sudah. Nah, ada bentuknya kauni. Tadi kita jelaskan apa sih kauni, nggak bisa kita hindari. Al-islamu li hukmihil kauni, yaitu berserah diri terhadap hukum Allah yang kauni. Wa hadza 'amun li kulli man fis samawati wal ardi. Dan ini mencakup seluruh siapa yang berada di langit dan bumi. Min mu'minin wa kafir. Mau dia beriman atau kafir, tetap dia masuk. Contoh kayak tadi, kalau Allah bilang dia si fulan mati, mati. Dia mau terima atau nggak terima, mati dia. Allah bilang dia sakit, sakit. Allah bilang dia tumbuh, tumbuh. Allah bilang dia nggak tumbuh, nggak tumbuh dia. Ini semua kauni. Nggak bisa antum tolak. Nggak bisa antum tolak. Nah, ada salah seorang salaf membolehkan kita berbuat maksiat. Ada yang mau berbuat maksiat? Boleh, tapi ada 4 syaratnya. Namanya Imam Ibrahim bin Adham, salah seorang salaf. Kalian boleh melakukan kemaksiatan tapi dengan 4 syarat. Pertama, jangan makan dari rezeki Allah. Kedua, cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Ketiga,
Kalau malaikat maut sudah pengen cabut nyawa antum, bilang entar dulu, jangan dicabut. Yang keempat, kalau malaikat penjaga neraka bilang antum masuk neraka, bilang nggak mau. Kalau bisa terapkan yang empat ini, silahkan lakukan maksiat. Ada yang pernah izin bermaksiat? Ada sahabat yang minta, dia sudah kebelet pengen berzina. Wahai Rasulullah, saya pengen banget, izinkan saya berzina sekali aja. Minta kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat perempuan yang kamu ingin zinai, punya kakak atau enggak? Punya kakak laki-laki atau enggak? Punya bapak atau enggak? Gimana sekarang perasaanmu kalau kamu berada di posisi bapaknya atau berada di posisi kakak laki-lakinya? Mau enggak? Enggak mau. Ya udah. Sama juga kakaknya yang laki perempuan itu enggak mau. Bapaknya si perempuan enggak mau juga dizinai sama anaknya. Nah, tapi masih berada diizin. Tapi enggak jadi dia melakukan kemaksiatan tersebut. Adapun ya Imam Ibrahim bin Adham ketika ada yang izin dia pengen melakukan kemaksiatan, dia kasih syarat. Wa barrin wa fajir. Ketetapan hukum-hukum Allah yang kauni akan mencakup orang-orang yang baik ataupun yang fajir, yang buruk, juga akan merasakan semuanya. La yumkin li ahadin an yastaghfira anhu. Tidak ada satupun yang bisa menghindar diri darinya, dari ketentuan Allah yang kauni. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Dan kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan diri seluruh siapa saja yang berada di langit dan di bumi, akan menyerahkan dirinya terhadap ketentuan Allah yang kauni. Tau'an wa karha, sukarela atau terpaksa, tetap dia akan merasakan, dia akan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam masalah hukmun kauni. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Yang kedua, Islamun syar'i, menyerahkan diri yang dalam syariat. Ini tidak semua orang akan menyerahkan dirinya dalam masalah syariat. Wa huwa al-istislamu li hukmihi syar'i, yaitu berserah diri terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Wa hadha khassun biman qama bi ta'atihi min ar-rusul wa atba'ihi bi ihsan. Dan ini khusus penyerahan diri dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ini khusus bagi para rasul, para nabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa daliluhu fil Qur'an katsir. Dalil tentang menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala tentang dalam syariatnya banyak. Di antaranya ayat ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang ini, lakukan. Allah bilang lakukan ini, kerjakan. Allah bilang jauhkan ini, jauhkan. Juga dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah sudah menetapkan baginya suatu hukum, tidak pantas, tidak boleh baginya untuk mengambil pilihan. Allah bilang ini halal, enggak, saya pengen yang haram. Allah bilang ini haram, enggak, saya pengen halal. Enggak bisa. Enggak ada pilihan. Allah bilang A, Allah bilang B. Kecuali Allah kasih pilihan.
Betul? Al-isti'anah ini agak panjang bahasanya. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan di sini? Jadi isti'anah dia ada pembagiannya. Itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukup di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.